Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Arti. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Siang itu tepatnya pada hari Minggu 14 Juni 2020. YSD, seorang warga yang hendak pergi berolahraga, dengan santainya melintas di sekitar lokasi bekas empang pemancingan yang berlokasi di Jalan Sasmita Gang Buntu, RT 2 RW 9, Kampung Grendeng Pulo, Karawaci, Tangerang. Saat itu ia dikejutkan dengan adanya sesosok jasad wanita dengan posisi tertelungkup dengan wajah yang sudah sulit dikenali, tepatnya di bawah sebuah pohon. Dengan gemetar, saksi ini lalu mengabarkan penemuannya itu pada seorang warga setempat yang kemudian melaporkannya pada Ketua RT. Lalu Pak Ketua RT inilah yang melaporkan adanya penemuan mayat tersebut ke Polsek Karawaci. Warga sekitar menyebutkan adanya mayat tersebut baru ketahuan karena lokasi tersebut memang agak berjauhan dengan pemukiman warga dan akses jalannya juga jarang dilewati oleh warga sekitar. Tim dari Polsek Karawaci yang datang ke lokasi memeriksa mayat wanita itu yang memiliki ciri-ciri tinggi badan sekitar 150 cm, berkulit putih, memakai behel gigi, bercelana jeans hitam, kaos dalam hitam, sweater rajut jingga, dan kerudung hitam. Petugas juga menemukan anting mutiara, gelang warna emas, sepatu slip-on warna ungu, dan ikat pinggang hitam dengan gesper OSIS SMP. Setelah dilakukan pemeriksaan di TKP, jenazah tersebut lalu dibawa ke RSUD Tangerang guna dilakukan visum untuk mengetahui penyebab pasti dari kematiannya sekaligus untuk mempermudah pencarian identitas korban. Sementara itu dari hasil visum ditemukan bekas tindak kekerasan yang berupa bekas cekikan di leher wanita tersebut. Diperkirakan korban sudah meninggal beberapa hari sebelum ditemukan yang mengakibatkan jenazah sulit dikenali. Namun karena korban ditemukan dengan mengenakan ikat pinggang bergesper OSIS SMP inilah yang awalnya menyebabkan tersebarnya kabar jika wanita itu diduga adalah seorang siswi SMP. Demi mengungkap kasus ini, polisi sempat mengedarkan informasi penemuan mayat tersebut jika mungkin ada masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga agar segera menghubungi Polsek Karawaci atau Polres Metro Tangerang Kota. Beberapa hari kemudian, barulah ada keluarga yang mengaku sebagai keluarga korban. Dari sinilah terungkap identitas asli wanita ini, yang ternyata bernama Susilawati, berusia 21 tahun, merupakan warga kampung Rimpak Tengah, Desa Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Dari keterangan keluarganya, gadis berwajah cantik berkulit putih ini juga merupakan pekerja salah satu pabrik sepatu ternama di daerah Karawaci, Tangerang. Dengan terungkapnya identitas korban inilah, akhirnya mematahkan dugaan jika korban adalah seorang siswi SMP. Susilawati diceritakan pamit pergi ke rumah temannya dengan mengendarai sepeda motor pada Kamis sore 11 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 dan tak pernah pulang beberapa hari hingga keluarga mendengar adanya kabar ditemukannya mayat wanita pada Minggu 14 Juni 2020 di daerah Grendeng Pulo. Setelah identitas korban terungkap, polisi akhirnya berinisiatif untuk memeriksa sosial media Facebook milik korban. Hingga polisi mencurigai adanya info dari seorang pria yang kemudian diketahui bernama Muhammad Sidik alias Idik yang belakangan juga diketahui sebagai pacar korban. 9 hari usai peristiwa, Muhammad Sidik alias Idik yang berusia 19 tahun ini akhirnya berhasil diringkus di rumahnya di daerah Cibodas, Tangerang setelah polisi mencurigai keterlibatannya. Dari penangkapan tersebut, pihak kepolisian berhasil menyita beberapa barang bukti, di antaranya 1 unit sepeda motor Honda Vario, tas, dan HP milik korban. Muhammad Sidik tak bisa mengelak lagi. Pria berusia 19 tahun yang merupakan pekerja pabrik coklat di daerah Karawaci ini mengakui semua perbuatannya. Dari keterangan pelaku, perkenalan antara dirinya dengan Susilawati terjadi kira-kira di awal bulan April 2020 atau sekitar 2 bulan sebelum terjadi peristiwa pembunuhan itu. Keduanya berkenalan di akun sosial media Facebook pada awal April, lalu janjian ketemu seminggu kemudian. Di mana pada pertemuan pertama itu,
Rupanya sudah ada benih-benih cinta di antara pelaku dan korban ini. Sehingga mereka sepakat untuk menjalin hubungan alias berpacaran meskipun baru saja saling mengenal. Masih dari keterangan pelaku, bahkan di pertemuan pertama itu, keduanya juga langsung berani melakukan hubungan terlarang, layaknya suami istri. Padahal tanpa setahu Susilawati, ketika awal berpacaran itu, sebenarnya Sidik si pelaku ini masih dalam suasana patah hati, karena sempat hampir menikah dengan kekasih sebelumnya. Namun batal, lantaran si kekasih memiliki pria lain. Nah, begitu kenal dan ketemu dengan Susilawati yang berwajah cantik, dan sama-sama pekerja pabrik, Sidik alias Idik ini langsung merasa cocok sekaligus terkesima, hingga keduanya sepakat untuk berpacaran. Pria 19 tahun ini juga mengakui, selama 2 bulan menjalin hubungan dengan korban, mereka telah 3 kali melakukan hubungan layaknya suami istri, termasuk yang terakhir kali sebelum terjadi pembunuhan itu. Diceritakan oleh pelaku, hari itu Kamis 11 Juni 2020, sekitar pukul 18.30, Susilawati mendatangi rumah Sidik yang berada di kawasan Cibodas, Tangerang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario. Setelah sempat bertamu sebentar, malam itu dua sejoli ini yang belum lama menjalin hubungan asmara itu jalan-jalan keliling kota Tangerang. Mereka berdua lalu menghentikan motor, nongkrong sambil ngobrol di kawasan Palem Semi Karawaci, hingga tak terasa hari telah lewat tengah malam, memasuki dini hari Jumat, 12 Juni 2020. Susilawati yang mengeluh mengantuk, kemudian diajak oleh pelaku ini untuk menginap di apartemen Habitat yang masih berlokasi di daerah Karawaci. Begitu keduanya memasuki kamar, dua sejoli itu pun kembali melakukan hubungan badan, seperti yang pernah mereka lakukan di pertemuan sebelumnya. Beberapa saat usai menutaskan hasrat masing-masing, Sidik yang melihat Susi tertidur, lalu iseng mengambil ponsel milik kekasihnya itu, memeriksa isi pesan WA-nya. Ketika itulah pelaku ini mengetahui ada banyak riwayat chat antara Susilawati dengan pria lain yang tak dikenal oleh pelaku. Yang membuat Sidik marah adalah pria dalam chat itu memanggil Susilawati dengan panggilan kata sayang. Ketika sudah mulai terbakar emosi, Sigit lalu membangunkan kekasihnya itu. Ia bertanya pada Susi tentang isi chat WA mesra tersebut. Di mana kala itu dijawab oleh Susi, jika itu adalah chat lama sebelum dirinya kenal dan berpacaran dengan Sigit. Namun entah kenapa Sidik tetap merasa cemburu, tidak percaya dengan penjelasan pacarnya. Sekitar pukul 4.45 waktu setempat, dengan masih geram, Sidik mengajak korban keluar apartemen, mengajak Susi berkendara keliling kota lagi, dengan alasan akan ke rumah temannya. Ketika berhenti untuk mengisi bensin di SPBU di Jalan Imam Bonjol, Tangerang, muncullah niat pelaku ini untuk menghabisi nyawa kekasih yang baru 2 bulan dipacarinya itu. Hingga pada pukul 5.30 pagi, motor dihentikannya di sebuah gang sempit di Jalan Sasmita, Grendeng Pulo. Lalu dengan berjalan kaki, pelaku ini lalu mengajak Susi untuk duduk di pinggir bekas empang pemancingan, tepatnya di bawah pohon pisang. Saat korban lengah, tanpa pikir panjang, pria buruh pabrik coklat ini mencekik leher kekasihnya itu dengan menggunakan tangan kirinya dari samping, sementara tangan kanannya membekap mulut korban, hingga beberapa menit yang membuat wanita itu lemas dan tewas. Sidik kemudian menggotong tubuh kekasihnya itu, lalu dicemplungkannya ke empang. Jasad korban yang sempat menyembul ke permukaan, lalu sengaja ditutupinya dengan daun pisang, dengan tujuan agar tak terlihat oleh warga sekitar yang melintas. Sigit lalu meninggalkan lokasi dengan mengendarai motor serta membawa ponsel dan tas milik korban. 2 hari kemudian, tepatnya pada Minggu, 14 Juni 2020, barulah mayat wanita cantik itu ditemukan oleh warga. Karena tak ditemukan identitas, serta ciri-ciri korban yang sulit dikenali, maka polisi membutuhkan waktu beberapa hari untuk mengungkap kasus ini. Kepada penyidik, pelaku mengaku hilaf karena terbakar cemburu buta setelah melihat adanya riwayat chat dengan kata-kata mesra. Pada petugas ia mengaku merasa trauma
karena pernah gagal menikah lantaran diselingkuhi. Karena itu meskipun belum lama berpacaran dengan Susilawati, pelaku ini sudah berencana untuk segera menikahinya. Maka dari itu, ketika ia melihat chat mesra di HP korban, amarah Sigi tak bisa terbendung lagi, hingga terjadilah peristiwa pembunuhan itu. Dari penangkapan pelaku ini, polisi berhasil menyita beberapa barang bukti. 1 unit sepeda motor merek Honda Vario milik korban, 1 unit ponsel Redmi Note 7 milik korban, 1 ponsel Xiaomi milik pelaku, pakaian, sepatu, serta aksesoris milik korban. Atas perbuatannya, Muhammad Siddiq alias Idik, yang masih berusia 19 tahun ini, yang juga merupakan karyawan pabrik coklat, dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun. Sementara itu dalam persidangannya pada 21 Desember 2020, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang akhirnya memvonis terdakwa Muhammad Siddiq alias Idik dengan hukuman 20 tahun penjara. Sekian kisah ini, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum, see you.